Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hal yang dianjurkan ketika mendirikan sholat. Para ahli sufi mengatakan ada 12.000 fadilah yang dapat dicapai dalam sholat melalui 12 hal, sehingga dengan demikian kesempurnaan dan manfaat sholat akan tercapai. Ke-12 hal tersebut adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Suatu ibadah yang diamalkan tanpa ilmu amat rendah mutunya daripada ibadah yang diamalkan dengan ilmu yang cukup. Oleh karena itu kita harus mengetahui mana amalan fardu dan mana yang sunnah, manakah yang fardu atau sunnah dalam wudu dan sholat, bagaimana syaitan menghalangi kita untuk mengerjakan sholat. Yang kedua, wudu. Kita seharusnya berusaha membersihkan hati kita dari iri dan dengki, seperti keinginan membersihkan anggota badan kita, menjaga diri kita agar bersih dari dosa, supaya jangan menggunakan air secara berlebihan. Ketiga, pakaian kita seharusnya diperoleh dari hasil yang halal. Yang B, bersih. Yang C, menurut sunnah, yaitu mata kaki yang tertutup. Yang D, sederhana dan jangan menunjukkan sifat kemewahan. Yang keempat, waktu. Kita seharusnya dapat memberitahu waktu yang tepat kepada mereka. Mengetahui kapan azan tiba lebih mementingkan waktu sholat dan takut terlambat. Kelima, kiblat. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika menghadap kiblat. Kita harus menghadap kiblat. Hati kita harus selalu mengingat Allah, karena kiblat hati ialah Allah Ta'ala. Kita harus taat kepada Allah. Yang keenam, niat. Yang perlu diingat tentang niat, harus yakin terhadap sholat yang akan kita kerjakan. Harus disadari bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kita. Yang saya harus yakin Allah mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kita. Takbiratul ihram. 7. Takbiratul ihram. Keperluan yang harus dipenuhi dalam takbiratul ihram adalah lafaz-lafaz yang diucapkan dengan benar, kedua belah tangannya hendak diangkat sampai telinga. Artinya kita sudah melupakan segala hal kecuali Allah Ta'ala. Yang C, kebesaran Allah Ta'ala dapat dirasakan dalam hati pada saat kita mengucap Allahu Akbar. Qiyam, berdiri. Pada waktu qiyam kita seharusnya memandang ke tempat sujud, merasakan di dalam hati bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Yang C, melupakan yang lain selain Allah Ta'ala. Qiraat, bacaan Al-Quran. Keperluan qiraat adalah membaca Al-Quran dengan tajwidnya, menghayati ayat-ayat yang dibaca, berusaha mematuhi apa yang dibaca. 10. Ruku. Yang harus diperhatikan dalam ruku adalah seluruh badan dari pinggang sampai kaki harus lurus seperti satu garis. Lutut dipegang kuat-kuat dan jari tangan direnggangkan. Mengucapkan tasbih dengan penuh tawadu dan khusyuk. Sujud. Yang harus diperhatikan ketika sujud, tangan diletakkan dekat telinga, siku tangan tidak menempel pada tanah. Mengucapkan tasbih dengan khusyuk. Qa'adah, duduk. Yang harus diperhatikan dalam qa'adah, duduk di atas kaki kiri sedang kaki kanan ditegangkan. Mengucapkan tasawuf dan khusyuk serta mengingat maknanya karena mengandung salawat Rasulullah SAW. Dan berdoa bagi saudara-saudara kita Islam. Salam sebagai salah satu ucapan salam kepada malaikat serta orang-orang di sebelah kanan kita. Kemudian untuk mencapai ikhlas ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Mengerjakan sholat semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Hanya karena rahmat dan rahimnya kita dapat mengerjakan sholat, mengharapkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.